Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini kami akan melihat proses pasca panen mengenai ubi kayu. Untuk lebih lanjutnya, saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Nanda dari kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses panen tentang ubi kayu. Nah, ubi kayu sendiri memiliki berbagai jenis. Yang pertama ada jenis ubi yang putih dan juga ada ubi merah. Nah, ubi seringkali digunakan sebagai produk olahan, salah satunya tape, keripik. Nah, kemudian ubi kayu ini sangat perlu mendapatkan perawatan yang baik untuk menghasilkan buah yang baik pula. Nah, sehingga perlu adanya pemupukan, media tanamnya yang baik, sehingga hasil yang didapatkan juga memuaskan. Perkenalkan, nama saya Amoria Suci Ramadhani. Di sini saya akan menanyakan kepada narasumber langsung, bagaimana sih kondisi ubi kayu yang siap panen, lalu berapa umur ubi kayu yang siap panen? Nah, kondisi ubi kayu yang siap panen itu dia ciri-cirinya macam daunnya menguning dan batangnya udah cukup tua. Usia pas pemanenan itu sekitar 7 bulan sampai 8 bulan. Terima kasih. Ya. Hasil ubi kayu biasanya dalam bentuk ubi segar. Penanganan pasca panen ubi segar meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan hasil yang dilakukan di tempat atau lokasi yang strategis, yaitu tempat yang aman dan mudah dijangkau oleh angkutan. Yang kedua yaitu sortasi, memilih dan memisahkan ubi yang baik dari ubi yang memar atau rusak, dan berdasarkan ukuran ubi. Penyimpanan dilakukan dengan dibuat lubang jika akan disimpan lama. Cara penyimpanannya sebagai berikut. Yang pertama, alasi dasar lubang dengan daun-daun seperti daun nangka atau daun ubi kayu. Dua, masukkan ubi kayu yang secara teratur, kemudian tutup dengan daun-daun selapus, segar atau jerami. Ketiga, masukkan ubi pada lapisan kedua dan seterusnya, hingga lubang tersebut berisi lapisan ubi. Tiap lapis ubi ditutupi dengan daun-daun segar atau jerami. Yang terakhir, timbun lubang dengan tanah sampai permukaan lubang tanah tersebut bercembung. Pada masa pertumbuhan, kandungan karbohidrat umbi singkong semakin meningkat dan mencapai titik optimal saat umbi siap dipanen. Tanda-tanda bahwa singkong sudah waktunya dipanen adalah pertumbuhan daun mulai berkurang, warna daun mulai mengering dan sebagian mulai rontok, serta umur tanaman yang sudah cukup. Apabila sampai berumur 12 bulan, singkong belum dipanen, maka singkong tidak akan mengalami pertambahan, melainkan akan mengalami penurunan kualitas. Bahkan apabila saat umur 13 bulan, singkong belum juga dipanen, maka kadar air umbi akan meningkat, sedangkan kadar protein, tepung, dan HCN akan menurun. Terjadinya luka pada umbi pada saat pemanenan yang diakibatkan oleh pemotongan dengan menggunakan alat untuk mencungkil umbi. Dan ini akan memacu kerusakan fisiologis maupun mikrobiologis, menyebabkan kehilangan hasil panen. Nah, kerusakannya dicontohi dengan adanya jalur garis-garis coklat muda yang sejajar dengan jaringan pembuluh. Nah, selanjutnya umbi ini akan berubah menjadi lunak dan diikuti dengan proses fermentasi dan pembusukan. Kerusakan ini ada dua, yaitu fisiologis dan mikrobiologis. Kerusakan fisiologis terjadi 24 hingga 48 jam setelah panen, sedangkan kerusakan mikrobiologis terjadi 5 sampai 7 hari setelah panen. Kedua jenis kerusakan tersebut seringkali menimbulkan masalah dalam pemasaran maupun penggunaannya karena dapat menyebabkan penurunan mutu sekaligus kehilangan hasil. Untuk mengangkat singkong dari dalam tanah, diperlukan cara yang tepat agar singkong tersebut tidak patah ataupun rusak terkena cangkul. Nah, pada tanah gembur, cara yang tepat yaitu menggunakan tangan. Umbi yang tersisa diambil menggunakan cangkul. Adapun pada tanah yang padat diperlukan alat seperti pengungkit. Nah, pengungkit tersebut diikatkan pada batang ubi dan salah satu bagian kayu pengungkit diangkat dengan tangan sampai umbinya terangkat ke permukaan tanah.
Nah, selanjutnya yaitu cara pengangkatan ubi tersebut. Inilah singkong yang sudah dicabut menggunakan tangan. Seperti kita lihat, di sini tidak ada singkong yang rusak ataupun patah. Singkong hanya memiliki umur segar yang sangat singkat, yaitu 2 kali 24 jam. Oleh karena itu, perlu diupayakan tindakan untuk mengamankan singkong agar sampai saatnya digunakan masih tetap dalam kondisi baik atau segar. Upaya yang digunakan adalah memanen singkong secara bertahap atau mengawetkan singkong yang segar. Singkong yang cacat perlu dilakukan sortasi atau pemisahan antara singkong yang mulus atau tidak ada bagian yang terbuka dengan yang cacat. Singkong yang cacat atau terbuka pada kulit dan dagingnya diproses terlebih dahulu atau diawetkan dengan cara dikupas dan direndam air. Cara ini dapat digunakan untuk mengawetkan singkong selama 3-4 minggu, namun dengan resiko kehilangan kadar patinya. Dengan perlakuan semacam ini, kadar HCN-nya semakin berkurang karena selama perendaman HCN atau sianida akan terlepas dan larut dalam air perendaman. Masalah kerusakan dan kehilangan hasil pada saat pemanenan, pengeringan, dan penyimpanan merupakan masalah utama pada penanganan pasca panen ubi kayu. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pasca panen yang tepat guna untuk mencegah kehilangan, mempertahankan mutu, serta mengawetkan ubi kayu dalam bentuk segar maupun produk yang dapat digunakan sebagai bahan baku produk olahan pangan dan industri. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.